Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali rasanya saya Nur Hasanah bisa kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Ngobrol Saran Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Bagaimana kabar Anda pemirsa di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan ini telah hadir bersama kita Ustadz kesayangan kita, Ustadz Bukhari Al-Arabi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah fis-sihah wal afiyah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa juga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, insya Allah ya Ustadz ya. Iya. Baik Ustadz dan pemirsa di rumah, pada kesempatan ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Nah Ustadz, berbicara mengenai hal-hal apa saja Ustadz yang bisa menjerumuskan kita menuju api neraka, silahkan Ustadz untuk dibahas bersama Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada, pemirsa Banten TV, semoga kita semua dalam keadaan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah adalah zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun dia kasih, yang percaya maupun yang tidak percaya, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang patuh maupun yang tidak patuh. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Betul. Dari seluruh golongan makhluk-makhluknya, dari golongan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Al-Quran mengatakan kecuali semuanya sudah tercatat, sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia adalah makhluk yang Allah lebihkan di antara makhluk-makhluk yang lain. Betul Ustaz. Allah lebihkan manusia dari malaikat. Betul. Karena malaikat tidak memiliki jisim, tidak memiliki raga. Begitu juga syaitan. Dia hanya disebut sebagai makhluk halus atau sesuatu yang sangat lembut sekali, yang sifatnya gaib. Manusia memiliki jasmani, manusia memiliki jisim, memiliki raga. Maka manusia pula dilebihkan daripada hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Di mana manusia diberikan kebebasan dia bergerak ke segala arah. Tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Dan manusia diberikan akal, pikiran untuk mengontrol, untuk memanage, untuk menjadi apa disebutnya sentral pengelolaan, di mana dia bisa menaklukkan binatang, dia bisa menaklukkan tumbuh-tumbuhan, dia bisa mengelola alam semesta ini dengan akal dan pikiran mereka. Itulah manusia dilebihkan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan di balik kelebihan itu pula, Allah Subhanahu wa taala lengkapi semua apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, annal arda walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa sudah ditetapkan, ditulis, dinyatakan di dalam kitab Injil dan kitab Zabur bahwa sesungguhnya bumi ini Allah ciptakan sebagai warisan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, dan terutama ini termasuk di dalam golongan manusia. Dan di dalam ayat lain juga Allah jelaskan di hadapan malaikat, ketika malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah kau ciptakan manusia yang pada akhirnya mereka berulah membuat kerusakan di atas muka bumi ini? Allah sudah tetapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia Allah tetapkan sebagai pengelola, sebagai manajer, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Maka manusia Allah lebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia Allah lengkapi dengan hewan peliharaan, dengan tumbuhan yang beraneka ragam, yang dari tumbuhan itu
bisa dijadikan bahan makanan pokok atau bisa dijadikan obat dari penyakit yang diderita oleh manusia tersebut. Dan kemudian Allah juga ciptakan dari sesama jenis manusia itu berpasang-pasangan, tidak seperti malaikat, tidak ada malaikat laki-laki atau perempuan, tetapi Allah ciptakan dari golongan manusia itu berpasang-pasangan, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang kemudian daripadanya itulah dia saling mencintai, dia saling senang. Zuyyina linnasyi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir dan lain sebagainya, yang Allah tumbuhkan kemudian rasa keinginan untuk memiliki terhadap istri, terhadap anak-anak, kemudian kendaraan dan emas dan perak, yang pada awalnya semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika jasmani atau ketika kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, kebutuhan materi kita dibiarkan liar begitu saja, maka akan menimbulkan manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang melampaui batas, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Maka Allah turunkan tuh kitab-kitab suci melalui para nabi dan rasul sebagai pemberi peringatan. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Allah Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu kepada Nabi Adam Allah turunkan suhuf-suhuf, Nabi Idris kepada Nabi Ibrahim Allah turunkan lembaran-lembaran yang merupakan kitab suci juga untuk panduan, peringatan agar manusia tidak tersesat di dalam alam jasmaninya, di dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan raganya, fisiknya. Maka agama menjadi kontrol, agama menjadi pembimbing, agama menjadi sesuatu yang memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak Karena boleh. luar biasa kalau tidak ada kontrol, mungkin Ustadz bisa hancur-hancuran ya Ustadz ya. Betul. Sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka adalah sesuatu yang tidak dikontrol, yang tidak mau dikontrol oleh agama. Betul. Ya kan? Contoh misalnya, seseorang dia terjerumus ke dalam lembah dosa, dia melakukan perzinahan misal. Kita tahu bahwa min akbaril kabair, termasuk dosa besar adalah berzina. Kita tahu bahwa ketika seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada yang bukan muhrim, bukan istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak-budaknya di zaman dulu, di zaman perbudakan, tapi setelah Islam menghapus perbudakan itu, maka tinggallah istri-istri atau istrinya. Maka dosa besar seorang laki-laki yang dia melampiaskan syahwatnya, atau dosa besar seorang perempuan yang dia melampiaskan syahwatnya terhadap yang bukan halal baginya. Ya kan? Karena di dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beruntung itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, adalah orang-orang yang menjaga syahwatnya. Ya kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri mereka atau istri-istri mereka yang punya istrinya lebih dari satu. Ya kan? Kalau istri saya satu, berarti istri mereka, dan atau istri-istri mereka, baru fa innahum ghairu malumin. Ya kan? Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tapi kalau melampaui itu semua, yang dia tiduri adalah istri orang, yang dia tiduri adalah anak gadis orang yang tidak halal baginya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melampaui batas, ketahuilah bahwa mereka sungguh telah melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah, dan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dikatakan perempuan akan menjerumuskanmu ke dalam neraka, perempuan yang seperti apa? Laki-laki akan menjerumuskanmu ke dalam neraka, laki-laki seperti apa? Jadi intinya, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang pertama syahwat. Contoh, ketika syahwat itu kita lampiaskan atau kita tanamkan, kita tumpahkan kepada yang bukan halal bagi kita, maka jelas itu bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Itulah yang disebut syahwat. Maka musuh terbesar kita adalah syahwat, ya. Karena syahwat itu pada awalnya merupakan sunnatullah, tetapi ketika dia dikendarai oleh iblis, dia dikendarai oleh syaitan, maka dia akan liar, dia akan merusak
agama seseorang, akan merusak hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Jadi bukan bicara tentang zatnya, yakni perempuan bisa menjerumuskanmu atau laki-laki bisa menjerumuskanmu. Siapapun itu pasanganmu, kalau dia tidak halal, maka dia akan menjerumuskanmu sekiranya dia tidak ingat terhadap kode-kode aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, yakni dengan pernikahan, ya kan? Karena dengan pernikahan itu sesuatu yang haram jadi halal, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Maka Nabi katakan dalam sebuah sabdanya, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, ya kan, kalau kau merasa sudah mampu untuk memberikan mas kawin, falyatazawwaj, maka nikahlah segera. Karena dengan menikah itu akan menjaga pandanganmu, maka dengan menikah itu akan menjaga kehormatanmu, akan menjaga syahwatmu. Seandainya dia ada, maka akan tersalurkan ke jalan yang benar, ke jalan yang halal. Ya, ini tidak peduli mau laki-laki atau perempuan, menikahlah kamu. Dengan menikah itu kau akan selamat. Dengan menikah itu hatimu akan menjadi tentram. Nabi katakan, seandainya kau lihat seseorang di jalan atau di pasar yang menarik perhatianmu, membangkitkan syahwatmu, maka segera pulang, datangi istrimu, datangi suamimu. Yang halal ya Ustaz ya? Yang halal bagimu. Jadi sekali lagi bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola itu semua, bagaimana kita mengendalikan itu semua. Karena setiap manusia itu punya emosi. Lalu sifat dasar manusia pasti punya emosi. Nah, emosi itu kalau benar penyalurannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau dia salah penyalurannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang mencelakakan orang yang memiliki emosi tersebut. Iya. Baik Ustaz, tampaknya kita semakin terbuka nih Ustaz tentang tema yang akan kita bahas tentang pada kesempatan ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali. Baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap stay bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Ada curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Pada kesempatan ini tema yang sedang kita bahas adalah mengenai perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dan bagi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustadz Bukhari, silahkan Anda hubungi di line telepon kami di 0216307303. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor 085781752616. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya tadi Ustadz. Hal yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Silahkan dilanjutkan Ustadz. Jadi kan kita bicara tentang faktor eksternal. Tadi saya katakan syahwat. Syahwat yang pertama ya Ustadz ya. Terhadap perempuan. Ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau sampai salah kita cara penyalurannya. Tadi sudah ayat-ayatnya dalam surah Al-Mu'minun dan sebagainya. Sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Dan perlu kita ingat ketika pasangan itu sudah menjadi sah saja atau sudah menjadi halal bagi kita, itu Allah tetap mewarning kita. Contoh dalam surah At-Tagabun ayat 14, kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh untukmu. Maka hati-hati terhadap mereka. Coba bayangkan. Kalau tadi dengan orang yang belum halal, itu jelas bahayanya dalam bicara tentang syahwat. Iya, betul. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati perzinahan, apalagi melakukan perzinahan. Nah, ini ketika
kategorinya sudah masuk dalam kategori dia istri kita. Iya, betul. Kalau kita atau kita melakukan hubungan suami istri dia dan kita, itu ibadah loh. Tidak menjadi dosa, ya kan? Bahkan dipandang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Tapi tetap Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu adalah musuh bagimu." Musuh bagaimana? Bisa dia menjadi musuh bagimu. Diperingatkan ya, Fahzaruhum, Ustaz ya. maka hati-hatilah terhadap mereka. Terhadap anak-anakmu. Hati-hati dalam hal apa? Bukan hati-hati seperti kita terhadap binatang buas. Kita hati-hati sambil kemana kita lari Iya, untuk jalan keluar. Tidak. betul. Hati-hati dalam membimbing mereka. Hati-hati dalam memimpin mereka. Hati-hati dalam menjaga mereka. Hati-hati dalam memberikan makan kepada mereka. Hati-hati dalam memperingati mereka. Karena istri dan anak adalah tanggung jawab kita. Istri tidak kenal Allah, maka kita jadi dosa. Anak tidak kenal Allah, maka kita jadi dosa. Bahkan pada ayat selanjutnya Allah katakan, innama amwalakum wa auladukum fitnah. Ya kan? Dan sesungguhnya bahwa anak-anakmu serta hartamu itu adalah fitnah. Jadi secara berurutan dikatakan bahwa istri, anak, dan harta ini merupakan anugerah dari Allah yang kalau kita tidak hati-hati, dia akan membinasakan kita. Dia akan membuat kita terjebak. Dia akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Ya kan? Maka oleh sebab itu dikatakan bahwa wallahu indahu ajrun azim, bahwa Allah itu menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Betul. Ditutup ayat ini dengan Allah itu menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Artinya ketika Allah katakan istrimu, anakmu adalah musuh bagimu. Kemudian hartamu dan anakmu adalah fitnah bagimu. Artinya ketiga perkara ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak amanah, menjadikan kita dalam golongan orang-orang munafik, kalau kita salah cara pengelolaannya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita salah cara pengelolaannya. Bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap istri kita, ya kan? Untuk menjadikannya wanita yang muslimah, yang afifah, yang mukminah, yang dia menjaga diri, yang dia takut kepada Allah, yang dia senantiasa merindukan surganya Allah. Itu tugas seorang suami. Karena ketika akad nikah dinyatakan sah, tanggung jawab sang wali berpindah kepada sang suami. Karena wali ketika akad nikah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada si suami. Ankahtuka wa zawwajtuka, maka dengan kalimat qabiltu berarti sudah beralihlah berpindah kewajiban dan tanggung ya, jawab seperti baik, itu. Ustaz, tampaknya ada penelpon masuk, Ustaz. Kita Ya, angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Jakarta. Bapak Ahmad, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Mungkin saya nanya di luar tema ya. Saya ini baru jadi bendahara masjid. Pertama yang saya mau tanyakan, batasan-batasan mana untuk mengeluarkan uang masjid yang benar-benar menurut agama? Ya. Kedua, ini pernah terjadi sama saya bahwa kalau pengurus masjid itu sakit, apakah uang kas itu boleh apa istilahnya buat menengok orang sakit itu dikasih sekitar 500 gitu kan? Iya. Dari kas masjid untuk yang sakit karena dia pengurus gitu. Apakah itu hukumnya boleh atau tidak? Baik, itu saja itu Bapak aja, Ahmad ya. Terima kasih atas Assalamualaikum pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaan dari Pak Ahmad ini adalah mengenai pengelolaan masjid ya, Ustaz ya. Ya. Keuangan masjid. Baik, ini terkait tentang masalah tanggung jawab wakaf ya, tentang masalah wakaf. Sebab begini, ketika seseorang berkelompok, dia sepakat untuk membangun masjid, maka penggalian sumber dana dari masyarakat itu masuk kategori uang wakaf. Uang wakaf untuk pembangunan masjid. Maka haram hukumnya mentasarufkan atau menggunakan uang ini selain untuk pembangunan masjid. Awas, ingat. Ada orang misalnya wakaf untuk masjid. Saat itu masjid sedang dibangun.
maka tidak boleh atau haram hukumnya menggunakan uang itu illa kecuali dengan untuk pembangunan masjid atau sesuatu yang terkait dengan pembangunan masjid. Seperti menggaji tukang pembangunan atau membeli puing pengurugan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika masjid itu sudah berdiri? Tetapi biasalah di setiap masjid itu tentu ada tromol masjid, ada kotak yang memang disiapkan untuk orang yang ingin bersedekah, berimpak. Ingat, ketika tromol masjid itu ada, secara dilalah, secara zahir orang tahu bahwa ini bukan untuk pembangunan masjid karena masjid sudah berdiri. Tetapi tentu saja limaslahati ma yata'allaqu bil masjid. Yakni untuk kemaslahatan sesuatu yang terkait dengan masjid. Betul, Ustaz. Seperti untuk gaji marbot, untuk perawatan listrik, kebersihan, jet pump, kebersihan dan lain sebagainya. Maka halal hukumnya atau boleh hukumnya selaku bendahara atau dewan kemakmuran masjid menggunakan uang yang di kotak tromol itu untuk menggaji marbot, untuk kebersihan, untuk air pam dan lain sebagainya. Atau misalnya ada kegiatan rutin pengajian sebagai transport, ya maklum kita sudah maklum bersama untuk transport ustadz dan untuk penjemputan ustadz atau untuk pengantar dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Atau masjid yang memang di situ ada ambulans misalnya untuk bensin ambulans dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Lalu ketika ditanya bolehkah uang itu digunakan untuk menjenguk orang sakit yang kebetulan memang itu adalah dia pengurus di masjid tersebut. Kita kembalikan lagi. Ada tidak kesepakatan pada awal? Berarti di awal bahwa ya Ustaz ya? Uang yang kita kumpulkan lewat tromol masjid ini adalah untuk kemaslahatan sesuatu yang berkaitan dengan masjid. Betul, betul. Ya, hemat saya, jangan untuk menjenguk ketua DKM yang sedang sakit, menjenguk orang yang sakit di tetangga masjid juga tidak masalah. Karena itu terkait dengan dakwah kita. Betul. Iya kan? Maka begini, para pengurus masjid jangan hanya mengumpulkan uang masjid, saldo masjid itu sebanyak-banyaknya. Di setiap Jumat diumumkan 20 juta, 100 juta, puluhan juta. Jangan biarkan uang umat itu mengendap. Tasarrufkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya untuk beasiswa. Betul. Ya kan, tentu di masjid itu kan kita kan bukan memakmurkan masjid bukan hanya membangun masjid, tetapi memakmurkan masjid yaitu mempersiapkan SDM yang ada, generasi selanjutnya bagaimana masjid di hari kemudian itu makmur. Ya kan? Ada yang mengajar, ada yang mengurus, ada yang mengelola. Maka layaklah, bolehlah uang-uang yang ada di tromol kotak masjid itu setelah masjid itu memang fisiknya sudah berdiri digunakan untuk ya memberikan beasiswa atau menyantuni anak-anak yatim, fakir, miskin. Karena itu juga terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan maslahatul masjid. Betul. Yakni dakwah. Masjid itu berdiri kan tujuannya untuk dakwah. Kita lihat bagaimana dulu masjid menjadi sentral dakwah Nabi SAW. Jadi pertanyaan ini saya jawab, kalau memang posisi pengumpulan sumber dana dari masyarakat itu diperuntukkan bukan untuk pembangunan, alias masjid itu memang bukan dalam tahap pembangunan, maka boleh-boleh saja uang itu digunakan untuk menjenguk orang yang sakit atau menyantuni fakir miskin, yatim dan lain sebagainya. Tetapi kalau masjid secara fisik sedang direnovasi atau sedang dibangun, maka orang yang menyumbang itu pasti niatnya untuk wakaf dan lain sebagainya untuk pembangunan masjid. Jadi seperti itu jawaban. Seperti itu jawaban dari pertanyaan Bapak Ahmad. Dan nampaknya langsung ada penelpon kembali ya Ustaz ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Yat Sudrajat Depok, Bu. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya nih, tadi Ustaz katakan bahwasannya manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Betul. Tapi kenapa kok pakai sebab dengan kesalahan Nabi Adam itu sendiri sehingga terusir ke muka bumi ini, Ustaz? Ya, baik. Itu aja pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dari Ustaz menanggapinya? Ya, begini. Nabi Adam kan diciptakan di dalam surga. Surga Allah ya. Kita berpikir logis saja. Surga itu dengan dunia tempat yang berbeda, dimensi yang berbeda, jarak yang berbeda, jarak yang sangat jauh sekali. Kita tidak tahu dan tidak bisa membayangkan ya Ustaz ya. Orang yang di dalam surga itu adalah orang yang suci. Terpilih ya. Terpilih. Orang yang dikeluarkan dari surga pun otomatis
dia harus ada sebab dan musabab. Inilah sifat adilnya Allah. Allah tidak semena-mena memindahkan Nabi Adam ke atas bumi ini Atau ke dunia ini ya. dengan ibarat kata sekarepe dewe. Walaupun Allah itu punya sifat fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak dari apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki. Pasti akan terjadi. Maka kronologi itu harus diciptakan. Apa? Ya dibuatlah Adam itu berbuat salah dulu. Dan kita tahu kesalahan yang dilakukan di dalam surga itu tidak menyebabkan Adam itu sebagai pendurhaka. Karena aturan durhaka atau tidak, boleh atau tidak itu ada di dunia. Betul. Dan adanya agama. Kita tahu bahwa di surga Adam belum dapat aturan. Nabi Adam belum dapat suhub sebagai panduan agama dan lain sebagainya. Belum. Tetapi itulah kronologi, itulah kehendak Tuhan bagaimana sang skenario, sang pengatur perjalanan hidup manusia dipindahkan dari surga dan ke dunia ini dengan cara bahwa Adam terlebih dahulu melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini kan sebagai manusia biasa kata Nabi. Inna likulli bani Adam khata. Kalau yang namanya anak Adam pasti punya salah. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya yang punya salah yang dia kembali kepada Allah, dia bertobat. Jadi kita dalam hal ini melihat bahwa kenapa Allah membuat Nabi Adam salah dulu? Ya kita tahu karena itulah alasan seseorang dipindahkan dari surga ke dunia. Nabi Adam terusir sebagai orang yang asi, orang yang melanggar perintah Allah. Tetapi iblis lebih dahsyat lagi. Dia terusir dari surga karena kekufuran, karena kezoliman. Dia akan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Allah dengan alasan dia merasa lebih mulia. Nabi Adam, dia melanggar sedikit, tapi dia segera menyadari bahwa ini salah. Dan meminta Beda ampunan dengan kepada iblis. Allah ya Ustaz ya. Maka Nabi Adam dengan doanya, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jangan membuat sebuah kesimpulan terciptanya manusia di atas muka bumi ini Atas satu atas kesalahan kesalahan orang tua kita. Itu adalah persepsi yang sangat salah. Baik. Kita berada di atas muka bumi ini karena kehendak Allah Jalla Subhanahu wa Jalaluhu ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Baik Ustaz, Seperti itu. nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu Ustaz Ya. sebelum kita lanjutkan kembali. Pemirsa di rumah, Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz, kasih nasihat. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih tetap stay bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat Kang Ustadz, kasih nasihat. Bagi pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kami, tema yang sedang kita bahas adalah mengenai perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka dan tentunya masih ditemani oleh Ustadz Bukhari. Nah, pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz baik sesuai dengan tema ataupun di luar tema, silakan Anda hubungi di line telepon kami di 0216307303. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di nomor 085781752616. Ustadz, nampaknya langsung ada SMS atau mau dilanjutkan kembali? Ya, saya tadi melengkapi bahwa setiap ada sebab, ada akibat, ya kan? Setiap ada musabab pasti ada sabab. Artinya kita hanya melihat Allah menciptakan Nabi Adam pada akhirnya menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Tapi kan kita lupa bahwa bagaimana cara Allah memindahkan Nabi Adam dari surga ke dunia ini. Dan ini sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakanlah sebuah kronologi sebab, ya kan? Allah perintahkan Adam untuk tidak mendekati pohon ini. Kemudian Adam memakan, Hawa memakannya. Dan kita perlu tahu bahwa ketika Adam melakukan kesalahan, dia segera mengakui kesalahan itu dan segera bertobat dengan
doanya yang populer, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berbeda dengan iblis. Iblis ketika dinyatakan zalim, ketika dinyatakan terkutuk, dia bukannya menyadari kesalahannya, justru dia menimpahkan emosinya itu kepada Adam dan keturunannya. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Direkam oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis begitu divonis zalim, justru dia semakin membabi buta, dendam kepada Nabi Adam. Nah, ini karakter manusia harusnya kita mencontoh. Kita mau mencontoh orang tua kita yang salah tapi mengakui kesalahannya kemudian bertobat, apa kita mengikuti iblis yang udah salah tapi dia malah akan lebih marah lagi ketika divonis bersalah. Malah menuntut yang lebih ya Ustadz ya. Baik Ustadz, nampaknya SMS-nya saya bacakan terlebih dahulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya hamba Allah di Cisarua Bogor deh. Ustadz, saya mau bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya seseorang yang melakukan pernikahan dengan berlainan agama atau berbeda agama? Baik. Setiap agama punya aturan pernikahan masing-masing. Betul. Ini harus kita tarik benang merahnya dulu. Nasrani punya aturan pernikahannya masing-masing. Yahudi punya aturan pernikahannya masing-masing. Dan agama-agama yang lain punya aturan pernikahannya masing-masing. Islam menghargai loh aturan-aturan pernikahan yang diatur oleh agama selain Islam. Contoh, Nasrani, Yahudi, ketika pasangan suami istri dari Nasrani atau dari Yahudi, dia masuk ke dalam agama Islam, Islam menghargai ikatan itu, maka tidak diperlukan untuk akad yang baru lagi. Ya kan? Ketika suami istri Kristen atau Buddha atau Yahudi, dia masuk Islam, sama-sama beragama Kristen, sama-sama beragama Yahudi, dia masuk Islam, maka Islam mengatakan tidak perlu akad nikah lagi. Karena akad nikah Anda sudah dinyatakan sah oleh agama Anda, kami pun menghargai itu sah. Dan ketika dia masuk ke dalam agama Islam, suami istri tersebut tidak perlu melakukan akad baru, karena Islam memandang itu sudah sah. Sudah sah. Itu tidak bermasalah. Tetapi yang bermasalah ketika agama yang berbeda disatukan dalam sebuah akad nikah. Betul. Dari aturan yang berbeda disatukan menjadi aturan yang sama. Maka Islam menyikapi hal ini adalah sesuatu yang tidak dilegalkan. Karena Al-Quran mengatakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum walau a'jabat wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kau menikahi perempuan-perempuan di luar Islam. Walaupun dia menarik perhatianmu, walaupun dia lebih cantik daripada perempuan-perempuan yang ada di dalam agamamu. Ya. Dan sama, janganlah kau nikahi anak-anak perempuanmu terhadap laki-laki yang tidak seiman. Karena dia akan punya risiko besar. Pernikahannya dinyatakan tidak sah. Nah, jadi beda. Agama Islam menghargai agama selain Islam. Pernikahan mereka berdua ketika masuk Islam bersama dinyatakan sah. Tetapi ketika terjadi kawin silang, Islam dengan non-Islam itu dinyatakan tidak sah. Tidak sah. Sebab ini adalah masalah prinsip agama kita sendiri. Dan saya yakin agama selain Islam, saudara-saudara kita di luar Islam, pasti mereka juga mempunyai aturan yang sama, punya aturan yang sama, dan mereka menghargai kita, kita menghargai mereka. Baik. Jadi seperti itu. Seperti itu. Ustaz, nampaknya ada penelpon masuk. Ustaz, Ya, kita silakan. angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan Ibu Kusmiati. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu, langsung. Aku mau tanya gini, apakah boleh habis sholat sunat tahajud membaca sholawat nariyah? Baca sholawat nariyah. Iya, Iya. Ada lagi Bu pertanyaannya? sudah. Cukup? Sudah. Sudah, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Ya. Silakan Ustadz. Yang ditanya adalah, bolehkah membaca sholawat setelah Nariyah. sholat tahajud? Atau lebih spesifikasi lagi, sholatnya namanya sholawat nariyah. Nariyah. Kalau bicara tentang boleh, saya jawab boleh. Karena sholawat itu adalah satu amalan ibadah yang boleh kita baca di mana saja, kecuali di dalam hammam, di dalam kamar mandi.
itu tidak boleh karena itu istihza. Tempatnya najis, tempatnya kotoran, tidak pantas sesuatu yang mulia kita ucapkan Di tempat yang masuk dalam tidak baik kategori ya. ibadah kita baca di tempat yang kotor dan najis. Jadi kalau ditanya bolehkah? Boleh. Kalau boleh berarti ada pahalanya nggak? Wah jelas ada pahalanya. Tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaitan tentang sholawat, Allah tidak mengatakan bukratan wa asila, lailatan au nahara, tidak dikatakan pagi atau petang, siang atau malam. Tidak ada ayat yang mengatakan sholawatlah kamu siang atau malam, pagi atau tidak. Ini dilalah kepada bahwa menunjukkan bahwa bersolawat itu kapan saja, Tidak ada batasan di waktu mana ya, Ustaz, saja, ya? waya apa aja, setelah melakukan apa saja, boleh. Bahkan dalam keadaan punya junub, punya hadas, haid, nifas, diperbolehkan. Silakan. Bahkan sambil lahiran saja diperbolehkan. Yang tidak boleh itu salawat ketika ada di dalam kamar mandi, baik buang hajat maupun sedang hanya masuk ke dalam kamar mandi, itu tidak diperbolehkan. Baik, Ustadz, kita angkat telepon berikutnya ya, Ustadz Iya, ya. silakan. Halo, assalamualaikum. Misalnya Iya, dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Eti dari Jakarta. Iya, Ibu Eti, silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Eti. Pak Ustadz saya mau tanya. Mm-mm. Ini di luar tema ya Pak Ustadz. Boleh. Yang pertama, saya kan mempunyai utang puasa. Mm-mm. Nah terus tapi kan jumlahnya nggak tahu tuh, lupa berapa jumlahnya. Kalau untuk membayar gimana caranya ya Pak Ustadz? Ibu punya bayangan dan perkiraan tidak? Justru nggak punya. Loh, Ya, manusia enggak, kok maksudnya setiap menstruasi saya kan itu apa namanya tidak puasa. Nah ada yang sudah dibayar, ada yang belum. Sehingga jumlahnya itu kan saya nggak bisa memperkirakan berapa jumlahnya. Sehingga saya kalau mau membayar gitu kan apa namanya sebaiknya gimana gitu. Baik. Nanti Ibu Itu yang perhatikan ya pertama. jawaban saya. Itu Nah, saja, yang Bu. pertama. Yang pertama. Yang kedua ya, kalau mengenai warisan, kalau misalkan apa namanya kita punya anak satu perempuan, Mm-mm. nah itu untuk pembagian warisannya bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Baik. Nah, rasanya itu Pak Ustadz. Iya. Terima Terima kasih, Pak kasih, Ustadz. Bu, atas Mohon pertanyaannya. Ya. Ini ya, insya Allah akan langsung dijawab oleh Ustadz. Silakan, Baik. Ustadz. Mm-mm. Yang pertama mengenai kodok puasa. Setiap perempuan kan mayoritas perempuan adalah haid. Betul. Ya, dan dia pasti tahu bahwa haid itu tidak boleh dia berpuasa. Permasalahannya ini mungkin ibu di masa-masa tahun yang lalu ketika haid itu dia tidak hitung haidnya. Gampang loh Bu. Ibu tinggal menghitung kebiasaan haid ibu bulan ini. Berapa hari ya, Berapa? Ustadz ya? Ya, mu'tadahnya ini kebiasaannya berapa hari? Kebiasaannya. Oh, saya kebiasaan haid 8 hari. Ibu kan punya perkiraan usia. Pada usia berapa atau dalam tempo berapa tahun ibu sering ibu belum melakukan qada. belum melakukan qada. Nah, ibu tinggal hitung. Kalau ibu misalnya dari perawan sampai sekarang usianya dari balik 15 tahun, sekarang misalnya usianya sudah 50 tahun. Berarti kan 35 tahun. Nah, tinggal 35 tahun itu belum dikodok. Berarti pas masa haidnya 8 hari. Ya tinggal dikalikan 35 kali 8. Berapa angkanya bayar kodok tersebut. Betul. Itu takdiri ya. Perkiraan ya, Secara Ustadz ya. diperkira-kirakan. Karena kalau dalam dalam ijtihad itu harus yang lebih banyak. Nggak boleh yang lebih sedikit. Ya, untuk membayar hutang. Tetapi kalau untuk di dalam sholat ambil yang sedikit. Rokaatnya ketimbang yang banyak. Seperti itu. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Ustadz, mengenai warisan nih, ketika si ibu Ya, mempunyai perempuan itu satu anak perempuan termasuk zawil furud, termasuk orang-orang yang ditetapkan dalam ilmu faraid sebagai pemilik atau orang yang Penerima. berhak menerima daripada warisan. Warisan. Di sini kan hak warisnya ada anak ibu perempuan dan ibu istrinya, ya kan? Maka hak waris ini bukan hanya kepada anak dan istri. Si suami ibunya meninggal dunia, maka dia berhak juga saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya. Ya. Ini yang menjadi ahli waris saudara laki-laki dan saudara perempuan. Kenapa dia tidak terhalang? Karena dia ini terhalang dengan anak laki-laki saja. Dia terhalang ini hanya dengan anak laki-laki saja. Kalau anak perempuan apalagi jumlahnya satu, dia tidak menghalangi ahli waris yang lain secara hirman. Dia hanya menghalangi secara nuksan. Terkuranglah jatah daripada
warisannya tersebut. Jadi si anak perempuan yang seorang diri itu mendapatkan waris, ibu selaku istri mendapat waris, ipar ibu yang laki maupun yang perempuan juga mendapat waris. Seandainya suami ibu masih punya orang tua, ayah dan ibunya juga mendapatkan waris. Seperti itu. Baik Ustadz, tampaknya kita harus break terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali. Pemirsa di rumah dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih banyak pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz, Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Bagi pemirsa di rumah yang berinteraktif, bertanya langsung kepada Ustadz, silakan Anda hubungi di line telepon kami di 0216307303. Dan Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui SMS di nomor 085781752616. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya dengan Ustadz Bukhari. Ustadz, tadi sempat terpotong ya mengenai, tadi Ustadz sempat berbicara mengenai bagaimana meluruskan seorang istri atau membina istri supaya tidak menjerumuskan ke neraka. Nah, kemudian anak dan harta nih Ustadz yang belum dibahas. Yang kita bahas ini adalah sesuatu atau perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Sesuatu itu pada awalnya adalah anugerah. Itu adalah nikmat. Tapi ingat, di balik anugerah dan nikmat itu ada titipan. Nah, titipan inilah yang menentukan seseorang itu terjerumus atau tidak. Dia amanah atau tidak sih? Berkaitan dengan amanah ya Ustaz ya. Kalau dia amanah, ya berarti dia jaga dong. Makanya Al-Quran mengatakan fahzaruhum. Hati-hati. Ya kan? Bahwa anak dan istrimu adalah bisa jadi musuh bagimu. Ya kan? Anak dan istrimu, harta dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah bagimu. Maka pengelolaannya ini loh kudu benar. Iya, tadi Ustaz baru membicarakan pengelolaan istri nih Ustaz ya tadi ya. Jadi apa yang menjadi hak-hak? Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani jelas. Dia dalam kitabnya Uqudul Jain fi Huquqiz Zawjain. Itu ada kitab judulnya Uqudul Jain. Terlepas dari banyak hadis-hadis yang kontroversial, tetapi kita harus mengapresiasi bagaimana beliau mengumpulkan data-data yang sifatnya dalil dari Al-Quran, dari hadis dan lain sebagainya tentang kewajiban istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri. Dan itu disajikan dengan adil. Kita selama ini kan terjebak dalam sebuah dogma kalau menurut saya, pendapat yang salah bahwa seakan-akan Islam itu hanya mewajibkan seorang istri tunduk patuh taat kepada suaminya. Ya kan? Dia lupa bahwa di balik itu semua bagaimana Islam memposisikan suami adalah orang yang bertanggung jawab penuh tentang surga atau nerakanya seorang istri. Jadi dua-duanya punya tugas yang berat, punya hukuk bainahuma. Ada hak-hak antara suami dan istri yang wajib dipenuhi. Nah, ketika keduanya ini sudah kompak, sudah tahu haknya masing-masing, dia punya hak terhadap anak-anak mereka. Nah, itu sehingga ada hukukul ada hukukul walidain, ada uququl walidain, ada hak-hak kedua orang tua, ada kewajiban ya, kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Jadi inilah bahwa pengelolaan tanggung jawab antara suami istri dan tanggung jawab antara anak dan orang tua ini diatur oleh Al-Quran secara detail. Bagaimana Al-Quran mengajarkan, hei anak, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kalian wajib berbuat baik kepada anak-anak kalian. Betul. Bagaimana seorang suami diajarkan harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli istrimu dengan pergaulan yang sebaik-baiknya. Bagaimana istri diwajibkan untuk patuh kepada suami sepatuh-patuhnya. Ya, kata Nabi, ayu mra'atun, ya kan? Atau at zaujaha. Siapa saja seorang perempuan yang taat kepada
suaminya, ya kan, yang sholat khamsah, dia sholat 5 waktunya, wasomat sahra, dia puasa bulan Ramadannya, maka kilalah akan dipanggil dia nanti di hari kiamat untuk masuk ke dalam pintu surga. Mana yang kau kehendaki? Bayangkan. Luar biasa Ya ya kan? Ustaz ya. Islam berlaku adil terhadap semua status dalam rumah tangga, anak, istri, suami. Nah, ini. Nah, kalau kita tidak mengindahkan itu semua, suami khianat, istri khianat, anak khianat, atau ayah dan ibu khianat, maka inilah yang disebut sesuatu yang menjerumuskanmu ke dalam neraka. Ini yang baru sifatnya seseorang ya, dengan seseorang. Bagaimana tentang harta, pengelolaan harta, cara mendapatkannya, hak-hak orang lain yang ada di dalamnya, sudahkah kita pedulikan? Maka bisa dikatakan bahwa kehidupan itu adalah sebuah tugas. Hidup ini adalah anugerah plus ujian, plus fitnah. Baik, Sepertinya ada Ustaz. penelpon. Nampaknya ada penelpon masuk Ustaz, kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Dari hamba Allah di Tangerang. Baik, silakan Ibu pertanyaannya, Ibu. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Saya kan bertetangga Pak Ustadz ya. Begitu tetangga saya ini orang nggak boleh kesenggol. Begitu kalau kesenggol, dia tuh orang mentang-mentang Pak Ustadz. Itu cara kalau dia marah tuh, anak-anakku juga kayaknya songong. Artinya gimana ya Pak Ustadz? Padahal saya ini udah bersabar, nggak mau ngelawan, tapi dianya malah mentang itu Pak Ustadz. Baik. Apa penjelasannya Pak Ustadz? Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini kan lagi-lagi kaitannya tentang sesuatu yang ada di sekeliling kita. Betul, Ustaz. Tadi baru kita selesai bicara istri, anak, harta. Harta. Oh, tetangga. Tetangga Bagaimana? ternyata ya, Apakah bisa Islam juga ya? mengatur juga hubungan terhadap tetangga? Oh, jelas. Dalilnya dalam sebuah hadis Nabi, Nabi gantungkan keimanan seseorang dengan perlakuan dia terhadap tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, taruhannya adalah, garansinya adalah dia berbuat baik atau tidak terhadap tetangganya. Artinya, kalau seseorang dengan tetangganya, dengan jironnya itu belum mampu berbuat baik, maka orang tersebut belum dikatakan muslim yang kafah. Belum dikatakan seorang mukmin yang sempurna. Karena tidak mungkin sempurna iman seseorang terhadap Allah dan hari kiamat kecuali dia penuhi kewajibannya terhadap tetangganya. Lalu bagaimana ketika penanya sudah mengatakan saya sudah berbuat maksimal untuk senantiasa berbuat baik, bersabar. Ya kan, maksimal itu bagian daripada bersabar, menahan diri terhadap tetangga saya. Sementara dia terus menyerang saya, terus mengintimidasi saya, menyalahkan saya dan lain sebagainya. Apalagi kalau kesenggol, ya saran saya kalau bisa jangan nyenggol-nyenggol. Jangan disenggol ya Ustaz ya. Yang kedua, sabar itu tidak boleh ada batasnya. Begini, ada pepatah mengatakan kita berbuat baik dengan orang yang berbuat kepada kita itu hal yang wajar dan lumrah. Tapi mampukah kita berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita? Ini adalah PR yang sangat berat. Maka Nabi katakan, sil man qata'aka. Sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Subhanallah. Mampukah kau memberikan senyum kepada orang yang memberikan raut masam wajahnya terhadapmu? Mampukah engkau menegur orang yang tidak bertegur sapa kepadamu? Karena begini, jangan kita terjebak kepada at-takabur lil mutakabbir sodakah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Ini nggak bakal ketemu ujung. Betul. Kalau kita sombong kepada orang yang sombong, kemudian yang disombongin sama kita, nanti dia sombong lagi. Akhirnya yang tercipta adalah permusuhan. Yang tercipta adalah saling membenci. Dan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Sil man qata'aka. Berusahalah terus menyambung tali silaturahim terhadap orang yang dia memutuskan atau dia membencimu atau dia memaki-makimu. Karena ini adalah akhlak para nabi. Di dalam kitab Ad-Daiba, karya Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, salah satu karakter suci Nabi Muhammad adalah in udziya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Dia kalau dicaci, Nabi Muhammad,
dia tidak membalas cacian itu. Dia balas dengan doa. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Kalau dia dimaki, diintimidasi, dia bersabar dan dia mendoakan orang tersebut. Baik, Ustaz. Seperti itu. Nampaknya penelpon berikutnya Ustaz Ya, sudah silakan. menunggu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Iwan. Bapak Iwan, silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Iwan di mana? Di Bogor Pak. Bogor, nak. Ini saya ada pertanyaan. Silakan Pak Iwan. Di kampung saya kan ada satu musola. Itu kan tanahnya tanah wakaf. Sekarang dari pengurus satu sampai kedua, ketiga tidak ada masalah. Yang ketiganya sekarang ada masalah. Masalahnya apa, Pak? Jadi pengurusan itu dikembalikan kepada ahli waris yang punya wakaf itu. Sedangkan di musola itu kan banyak artinya uang-uang jamaah gitu kan, Dikembalikan ke pemilikannya atau ke pengurusannya, Pak? kepengurusan. Kali dikembalikan ke pemilikan untuk dijual ke orang lain. Oh enggak, itu banyak pengurusannya. Baik. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya, Itu saja ya Bapak ya. Nah, ada satu lagi nih. Silahkan. ya. Ini ada kalau jemaah suka bawa snack kalau pengajian itu gimana Ustaz? Diperbolehkan atau enggak? Baik. Nah, terima kasih. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustaz? Mengembalikan ke pengurusan ya Ustaz, bagaimana? Saya akan bahas tentang hak dulu, Pak. Hak milik mutlak itu tidak bisa terlepas dari seseorang kepada orang lain atau kepada halayak banyak, kecuali dengan beberapa jalan. Pertama, dengan jual beli. Saya punya handphone. Handphone itu menjadi hak saya. Kalau Anda ambil, gosop hukumnya. Tanpa izin saya, bagaimana cara mendapatkan handphone dari tangan saya? Pertama, beli. Kalau sudah ada akad jual beli, maka pindahlah hak saya kepada hak Anda. Ya kan? Yang kedua, dengan jalan hibbah, dihadiahkan. Anda tidak perlu membeli kepada saya. Saya berikan hadiah ini kepada Anda. Maka saya sudah tidak punya hak lagi, keturunan saya sudah tidak punya hak lagi untuk menggugat kepemilikan handphone tersebut. Betul. Tidak boleh nanti anak cucu saya mengatakan, itu kan handphone bapak saya. Pasti jawaban pemilik handphone itu, iya tapi gue udah beli, kan begitu kan? Ini handphone bapak saya. Iya dulu, tapi sekarang kan sudah dihadiahkan kepada saya. Berarti sudah terputus kepemilikan itu. Ayahmu sudah menikmati uang hasil penjualan handphone tersebut. Nah yang ketiga, dengan cara diwakafkan. Cuma memang wakaf ini kan transaksinya dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Tuhan itu kan tidak dimasukkan ke notaris, iya kan? Ini kan kita kalau mau wakaf sama Tuhan ketemu di kantor notaris, tidak. Tidak mungkin ya Ustaz ya. Jadi ini harus kita perhatikan, wahai para pewaris, tidak ada warisan tidak ada wakaf itu diwarisin. Jangan katakan ahli waris pewakaf, salah besar. Tidak ada wakaf itu yang sifatnya diwariskan. Yang namanya warisan itu tirkah. Tirkah itu harta pusaka. Ayahnya mati, hartanya diwariskan. Kalau wakaf itu sudah terputus hak kepemilikan. Jadi sekali lagi bahwa saya katakan, orang tua yang mewakafkan tanah atau apapun bentuknya, material dan lain sebagainya, kalau dia meninggal atau dia masih hidup sekalipun, dia sudah tidak berhak untuk mengaku bahwa itu punya saya. Atau ahli warisnya mengaku itu punya saya. Karena kenapa? Ketika seorang sudah mengatakan saya wakafkan, berarti dia sudah menjual kepemilikan itu terhadap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia aku lagi, dia akan lebih hina dari seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya atau ludahnya. Lalu bagaimana tentang pengelolaan? Siapapun punya hak. Mau si ahli warisnya ini keluarganya, orang yang mewakafkan, maupun orang lain, itu berdasarkan musyawarah mufakat. Ya kan? Berdasarkan kesepakatan siapa. Nah, kalau memang sudah berdasarkan kesepakatan, kebetulan yang menjadi pengurus ini adalah dia adalah ahli waris dari orang yang mewakafkan, maka itu sah-sah saja. Asal berdasarkan kesepakatan, musyawarah,
dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua Ustadz mengenai jamaah yang membawa mungkin makanan nih Ustadz ketika pengajian, boleh atau tidak Ustadz, bagaimana hukumnya? Baik, masalah pengajian, masalah makanan, pengajian-pengajian di Indonesia ataupun di belahan dunia manapun memang tidak terlepas dari konsumsi. Iya, snack-snack Kita ya, dulu Ustadz dengan ya. kawan-kawan ketika kita ngaji di belahan dunia di Timur Tengah, ya tetap saja adanya air minum yang disuguhkan, Sama ya, Ustadz ya? ada sama, adanya nasi kebuli yang dihidangkan di masjid maupun di luar masjid. Apakah ini tidak diperbolehkan? Yang tidak diperbolehkan itu kalau masuk kategori mengotori, kemudian berbuat sesuatu yang hina di situ seperti berludah dan sebagainya, itu haram. Tapi kalau makan yang di situ ada wadahnya, seperti snack, ada wadahnya, kotak atau piring, itu diperbolehkan, tidak masalah. Tetapi tentu saja pengurus juga kan punya aturan, setelah misalnya ada sampah segera dibersihkan. Yang nggak boleh itu buang sampah di dalam masjid atau di dalam musola. Kalau meninggalkan sampah kemudian dibersihkan itu tidak masalah. Apa-apa ya Ustadz Tidak ya? masalah. Baik Jadi Ustadz. jangan salah persepsi, karena banyak sebagian orang mengatakan bahwa makan di dalam masjid ketika maulid atau ketika acara-acara lain itu disebut nyampah, ya kan? Tidak, karena panitia sudah membentuk secara khusus, selesai acara nanti sampah dibersihkan, itu tidak masalah. Kembali. Baik Ustadz, tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan kembali. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.